Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di malam hari ini ya Bapak Ibu. Terkait dari materi yang akan kita bahas bersama yaitu adalah pengelolaan kinerja. Saya yakin pasti Bapak Ibu semua yang hadir baik melalui Zoom maupun melalui streaming YouTube pasti semuanya sudah berproses di pengelolaan kinerja. Mungkin bisa kasih responnya nih di chat box Bapak Ibu sudah sampai mana pengelolaan kinerjanya, progresnya, kira-kira sudah berada di tahapan mana Bapak Ibu? Mungkin bisa diberikan respon di chat boxnya dulu. Apakah masih ada yang di RTL atau mungkin ada yang direfleksi? Semoga saya harap Bapak Ibu karena ini sudah berada di bulan Mei, berarti seharusnya semuanya sudah berada di tahapan RTL dan refleksi ya Bapak Ibu semua. Ya, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Ya, share screen saya sudah terlihat ya Mbak Eka. Ya, sudah bisa kami lihat, Ibu. Alhamdulillah. Iya, Bapak, Ibu eh, sekalian. Jadi malam ini sebenarnya kita akan merefresh kembali ya, Bapak Ibu, karena sebenarnya apa yang akan disampaikan pada saat ini pastinya Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui dengan baik. Nah, sekarang kita akan mereview kembali ya, Bapak Ibu. Dan juga nantinya kita akan membahas khusus terkait daripada bukti dukung digital untuk RHK. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya langsung saja. Jadi, saya mengingatkan kembali ya, Bapak Ibu, bahwa manfaat daripada kinerja ini ya tidak lain daripada untuk memfasilitasi pegawai, guru, dan kepala sekolah melakukan perencanaan atau pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dan kemudian juga memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai, guru, dan kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dan memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai, guru, dan kepala sekolah berdasarkan kualitas kinerjanya. Nah, sedikit saya berbagi ya, Bapak Ibu. Sepekan ini itu kami agak sibuk ya, untuk khususnya untuk di Maluku Utara ini bersama dengan BPMP kami turun di ada 27 titik wilayah yang di mana ternyata kita masih menemukan hingga pada bulan Mei ini ternyata masih ada kepala sekolah dan guru yang sama sekali belum melakukan pengelolaan kinerja baik mulai dari yang pertama perencanaan. Nah, ini karena masih banyaknya mispemahaman ya di antara guru dan kepala sekolah terkait seberapa pentingnya sih e-kinerja ini ya. Mengapa kita harus melakukan e-kinerja ini? Walaupun dari awal dari Januari itu sudah disosialisasikan ya Bapak Ibu, gencar-gencarnya disosialisasikan hingga di bulan Maret, kemudian pada akhir Mei ini kita melihat lagi perkembangan daripada dashboard ternyata masih banyak kepala sekolah dan guru yang belum melakukan pengolahan e-kinerja dengan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan seperti itu. Nah, ini yang harus kita samakan persepsi dulu ya, Bapak Ibu, bahwa kinerja ini ya pastinya sudah banyak mendapatkan informasi di luar terkait kinerja ini. Tentunya ini adalah tiga manfaat ya, Bapak Ibu, yang akan kita dapatkan melalui pengolahan kinerja ini dan kinerja ini itu sangat memudahkan kita sih Bapak Ibu karena kinerja ini disesuaikan dengan apa kebutuhan kita di sekolah, disesuaikan dengan raport pendidikan kita, apa sih yang mau ditingkatkan seperti itu. Dan ada kebijakan pada RHK, pada rencana hasil kerja itu eh, bagian mana, indikator mana, terus kita memilih elemen mana yang mau kita tingkatkan seperti itu. Jadi sebenarnya pengolahan kinerja ini tidak serumit dan sesulit yang kita bayangkan Bapak Ibu. Intinya kalau kita ingin melakukan pasti
kita semuanya bisa melakukan tahapan demi tahapannya dengan mudah seperti itu. Dan kemudian ya Bapak Ibu, di sini kita kembali sama-sama merefresh ya. Nah, pengolahan kinerja ini ya, Bapak Ibu, dimulai daripada eh, ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, di tahapan perencanaan pastinya Bapak Ibu semua sudah menyusun ya. Saya harap semua yang hadir baik di room Zoom maupun di streaming YouTube semuanya sudah melakukan perencanaan dan kemudian di perencanaan ini nantinya ya akan disetujui oleh kepala sekolah. Tetapi kalau kepala sekolah ini dia disetujui oleh by system ya. Jadi otomatis by system. Kemudian nanti ada tahapan pelaksanaan. Nah, di tahapan pelaksanaannya ini terbagi lagi ya, ada kita menyusun jadwal observasi, kemudian itu kita menyusun rencana tindak lanjut, kemudian yang terakhir adalah refleksi. Kemudian ada penilaian yang di mana penilaian akan dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi di setiap tahapan pada kinerja ini ada penilaian. Tetapi itu di setiap tahapan itu bukanlah penilaian akhir, ya, tetapi penilaian akhir itu nanti dilakukan pada saat semua tahapan sudah selesai, bukti dukung sudah dikumpulkan, diupload, barulah kepala sekolah melakukan penilaian akhir. Jadi setelah observasi, kepala sekolah melakukan penilaian, kemudian setelah menyusun rencana tindak lanjut dan kemudian kepala sekolah melakukan pengamatan terkait daripada pelaksanaan rencana tindak lanjut, kemudian kepala sekolah melakukan penilaian lagi. Setelah itu menyusun refleksi ya hasil daripada rencana tindak lanjut yaitu refleksi. Nah, nanti kepala sekolah akan melakukan penilaian kembali seperti itu dan sampai di titik akhir pada saat guru yang bersangkutan sudah mengupload bukti dukung di RHK dan kemudian mengupload bukti laporan pada tugas tambahan ya, apakah itu sebagai wali kelas dan sebagainya. Nah, disitulah nanti kepala sekolah baru bisa melakukan penilaian akhir seperti itu. Jadi itu ya adalah tahapan-tahapannya dan tentunya ini ada alurnya ya, Bapak Ibu, sesuai dengan jangka waktunya. Nah, kalau sekarang kita sudah berada di akhir bulan Mei, seharusnya di akhir bulan Mei ini kita sudah berada di refleksi ya, Bapak Ibu. Saya harap semoga semua Bapak Ibu yang ada di sini semua sudah berada di tahapan ini. Jadi nanti di bulan Juni itu nanti kepala sekolah akan melakukan penilaian akhir. Nah, begitupun dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah setelah eh, setelah melakukan perencanaan maka akan tersetujui by system. Jadi otomatis kemudian kepala sekolah melakukan diskusi dengan tim penilai. Jadi tim penilainya ini siapa? Tim penilainya ini ditentukan oleh admin Simtendik. Ya, admin Simtendik ini pada dinas pendidikan masing-masing. Kalau tingkat SMA, SMK berarti di Dinas Pendidikan Provinsi ya, Disdik. Begitupun untuk tingkat PAUD sampai dengan SMP berarti di dinas kota atau kabupaten. Nah, ini tim penilai itu ditentukan oleh admin Simtendi, kemudian nanti mereka akan mengupload SK, ya, SK tim penilai. Jadi nantinya perbedaannya adalah kalau di kinerja guru itu tim penilainya tidak akan muncul namanya seperti itu. Tetapi kalau di kinerja kepala sekolah pada beranda itu akan muncul tim penilainya siapa. Nah, kepala sekolah bisa setelah mengetahui tim penilainya siapa, setelah ada penetapan daripada admin Simtendik, maka kepala sekolah bisa berdiskusi ya, berkoordinasi dengan tim penilainya, kapan akan dilakukan observasi, begitupun dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh guru pada kinerjanya. Nah, ini juga yang banyak kita temukan di lapangan bahwa masih banyak kepala sekolah yang belum menyadari bahwa mereka juga bertindak sebagai pegawai yang dinilai. Jadi kebanyakan yang kita temui di lapangan itu malah kepala sekolah ini hanya berfokus sebagai pejabat penilai. Nah,
Sehingga banyak yang melewatkan untuk melakukan perencanaan seperti itu. Ya, Bapak Ibu kita lanjut. Jadi ini adalah tahapannya ya, perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada penilaian sebagaimana tadi yang saya paparkan. Kemudian saya lanjut saja ya. Jadi, nah ini lagi ya Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan, merefresh kembali ya ingatan kita bahwa kinerja ini masih banyak guru-guru yang berpikir bahwa saya tidak perlu melakukan kinerja seperti itu. Masih belum memikirkan apa sih pentingnya kinerja itu. Padahal kinerja ini wajib untuk yang berstatus sebagai PNS maupun P3K ya. Jadi masih sama seperti di awal, untuk honorer ini honorer ini boleh melakukan dan boleh juga tidak melakukan, tetapi sangat dianjurkan juga honorer ikut berperan serta dalam melakukan pengelolaan kinerjanya agar mereka juga terbiasa, dan tentunya ini akan memotivasi daripada para guru honorer untuk meningkatkan kompetensi mereka melalui kinerja seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah variabelnya ya. Jadi ada 4 variabel ya, Bapak Ibu. Ada praktik kinerja, kemudian ada pengembangan kompetensi, kemudian ada perilaku kerja, kemudian ada dokumen akuntabilitas. Ini nanti yang akan kita bahas poin 4 ya, dokumen akuntabilitas. Jadi praktik kinerja ini adalah terkait daripada observasi ya, Bapak Ibu. Ada observasi, ada rencana tindak lanjut, kemudian ada refleksi, ini di praktik kinerja. Jadi sekali lagi yang menjadi penilaian di sini adalah dua variabel ya, Bapak Ibu, yaitu praktik kinerja dan perilaku kerja. Iya, jadi kalau di perilaku kerja yang dinilai itu nanti kepala sekolah akan melihat keseharian kita dan kemudian akan melihat indikator yang sudah kita pilih ya dari 7 komponen ya, dari 7 komponen berakhlak ini, kemudian melihat wujud daripada indikator masing-masing variabel yang ada di perilaku kerja yang kita betul-betul wujudkan, cerminkan pada keseharian kita di sekolah. Kemudian kepala sekolah melakukan penilaian. Nah, biasanya perilaku kerja ini itu dilakukan pada akhir semester ya. Betul-betul ketika kepala sekolah sudah melakukan pemantauan, sudah mengamati dengan baik seperti itu. Sama dengan di sekolah kami, untuk perilaku kerja ini, alhamdulillah kepala sekolah sudah melakukan penilaian karena kebetulan memang pekan ini merupakan pekan terakhir efektif kami untuk pembelajaran. Di bulan Juni nanti kami masuk pada ujian semester atau ujian akhir sumatif seperti itu. Nah, adapun untuk variabel pengembangan kompetensi ya, Bapak Ibu, pengembangan kompetensi dan kemudian dokumen akuntabilitas ini adalah pertimbangan untuk kepala sekolah dalam melakukan penilaian nantinya. Nah, ini juga banyak yang berpikir bahwa karena dia tidak dinilai, akhirnya tidak diperhatikan seperti itu. Artinya tidak dilakukan seperti itu. Padahal pengembangan kompetensi ini sangat menunjang daripada kompetensi Bapak Ibu ya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi memang terlihat bagaimana upaya Bapak Ibu ketika contoh Bapak Ibu memilih budaya positif sebagai elemen ya, elemen pada saat perencanaan, berarti ini akan terlihat Bapak Ibu di pengembangan kompetensi bagaimana upaya Bapak Ibu itu untuk mengembangkan kemampuan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan budaya positif di kelas melalui kegiatan seperti pelatihan, seperti diklat dan sebagainya ya yang diadakan oleh baik komunitas belajar di sekolah maupun komunitas yang ada di PMM maupun di komunitas-komunitas lainnya yang membahas mengenai pendidikan seperti itu. Ya, dan kemudian untuk dokumen akuntabilitas Bapak Ibu, ini adalah salah satunya adalah bentuk laporan daripada tugas-tugas tambahan Bapak Ibu, contohnya sebagai wali kelas, contohnya sebagai PJ laboratorium, kemudian kepala perpustakaan dan sebagainya. Dan ini pun dibebaskan ya, ada kebijaksanaan bahwa bentuk laporannya ini itu sesuai dengan
instansi masing-masing atau dikembalikan ke sekolah masing-masing. Jadi tidak ada format baku yang ditetapkan untuk format daripada laporan ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah keempat variabel ini lengkap, barulah nanti kepala sekolah melakukan penilaian akhir dan melakukan penetapan predikat kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu nanti saya akan tunjukkan ya Bapak Ibu daripada akun kepala sekolah saya di tetapi di sini masih baru satu saja yang sudah selesai ya. Nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu semua. Kita lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu, jadi variabel pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah ini jadi sama ya Bapak Ibu, tidak ada perbedaan. Jadi yang dinilai adalah praktik kinerja dan kemudian adalah perilaku kinerja seperti itu. Jadi walaupun nantinya di pengembangan kompetensi ini itu hanya pertimbangan, tetapi tetap Bapak Ibu harus melakukan pengembangan kompetensi ini. Dan kemudian ada kewajiban daripada kepala sekolah. Nah, di awal ini ada perubahan Bapak Ibu. Di awal itu kan hanya mengumpulkan KOSP dengan daftar hadir ya. Di awal itu. Waktu pada saat peluncuran e-kinerja ini dan kemudian pada saat sosialisasi hanya 2 dokumen yang dikumpulkan oleh kepala sekolah. Tetapi pada bulan April kemarin ini sudah ada sedikit perubahan ditambahkan jadi ada 4 dokumen yang harus dikumpulkan oleh kepala sekolah. Yang pertama adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi KOSP ini kalau ada sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka ingin eh, ingin memiliki panduannya untuk menyusun KOSP ini bisa. Jadi panduannya bisa di-download ya. Eh, Nanti saya bagikan share link downloadnya supaya itu menjadi panduannya Bapak Ibu dalam menyusun KOSP. Kemudian ada perencanaan program sekolah, kemudian ada pelaporan program sekolah, dan tentunya ada kehadiran Bapak Ibu di sekolah. Jadi rekapan kehadiran Januari sampai dengan Mei seperti itu, atau Januari sampai dengan Juni. Jadi bisa disesuaikan. Jadi itu 4 dokumen yang tadinya hanya ada 2 dokumen yang harus dikumpulkan saat ini sudah bertambah menjadi 4 dokumen. Dan kemudian Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengumpulkan bukti dukung di RHK ini juga sudah diberikan kebijaksanaan ya. Mulai bulan Maret itu sudah disampaikan kebijaksanaannya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan sertifikat dari tahun lalu. Tetapi dengan catatan yang penting sertifikat Bapak Ibu itu belum pernah digunakan untuk pengajuan SKP atau di SKP seperti itu. Nah, jadi ada sedikit kelonggaran ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke insight pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Ini yang paling penting dulu. Jadi ada kita melakukan persamaan persepsi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan antara kinerja milik BKN ya dengan sistem pengelolaan kinerja di PMM atau di Kemendikbudristek. Jadi, pengelolaan kinerja pada PMM ini ya, eh, mengapa sih banyak yang mengatakan mengapa kinerja ini itu di PMM seperti itu? Mengapa dia tidak dibuatkan aplikasi khusus tersendiri? Nah, mengapa e-kinerja ini dia muncul di platform Merdeka Mengajar? Ini tidak lain agar memudahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu tidak harus banyak menginstal aplikasi, Bapak Ibu tidak harus banyak pintu yang Bapak Ibu harus masuki, tapi cukup dengan satu aplikasi. Di situ semuanya sudah termuat kebutuhan daripada Bapak Ibu termasuk e-kinerja ini. Nah, jadi ini memudahkan Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian ya Bapak Ibu perbedaannya adalah yang pertama, perencanaan kinerja yang ada di PMM ya Bapak Ibu ini diselaraskan dengan hasil daripada raport pendidikan. Nah, hasil raport pendidikan masing-masing tingkat satuan pendidikan atau sekolah ini dia berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang
yang harus ditingkatkan 2 elemen, ada yang hanya 1 elemen, kemudian bahkan ada sekolah yang mendapatkan hasil raport pendidikannya ini sudah cukup bagus, jadi tidak ada yang direkomendasikan, ya, dan mereka bebas memilih elemen mana saja yang menurut mereka mau ditingkatkan seperti itu. Jadi betul-betul berdasarkan raport pendidikan Bapak Ibu, dan diharapkan nanti hasil akhirnya juga adalah Bapak Ibu ketika memilih elemen berdasarkan raport pendidikan, contohnya di sekolah saya Bapak Ibu, itu rekomendasi dari raport pendidikan yang masih kurang itu adalah budaya positif. Jadi diharapkan untuk penerapan budaya positif di sekolah pada proses daripada kinerja ini itu betul-betul nanti ada peningkatan, ada progres. Progresnya di mana? Yang ya progresnya adalah pada hasil raport pendidikan nantinya. Ya, jadi harus ada peningkatan seperti itu. Bagaimana harus ada peningkatan? Bagaimana cara untuk meningkatkan ya? Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing harus berkolaborasi, bekerja sama, benar-benar melaksanakan pengelolaan kinerja ini. Ya, jadi masih banyak juga yang kita temukan nih di lapangan pengelolaan kinerja ini masih banyak guru menganggap karena tidak belum memahami kepentingan daripada kinerja ini sehingga banyak yang diwakilkan, bahkan observasinya formalitas dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak diharapkan terjadi ya Bapak Ibu, tetapi benar-benar kita harus melakukan ya berproses di kinerja ini supaya nanti memang progresnya hasil akhir ya yang akan kita lihat pada raport pendidikan itu ada peningkatan seperti itu. Jangan sampai ya pada saat kita di sekolah sudah memilih elemen yang direkomendasikan oleh raport pendidikan, tetapi ternyata di tahap 1 malah nanti hasilnya tidak ada perkembangan seperti itu. Nah, kemudian ya Bapak Ibu, perbedaan kedua adalah pelaksanaan kinerja. Kalau untuk kinerja daripada BKN ini dilaksanakan 1 kali Bapak Ibu ya, jadi per tahun. Sedangkan untuk di PMM, kinerja PMM milik Kemendikbudristek ini dilakukan 2 kali setahun. Ya, ada 2 tahap, yaitu Januari sampai Juni, kemudian tahap kedua adalah Juli sampai Desember. Dan kemudian disertakan dengan pengumpulan bukti dukung digital yang lebih sederhana. Nah, lebih sederhana adalah, kenapa dikatakan lebih sederhana? Iya, karena semuanya hanya dalam bentuk file Bapak Ibu ya. Tidak dikumpulkan dalam bentuk fisik. Ya, cukup mengupload saja pada kinerja. Nah, itu cukup meringankan bagi Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu. Kemudian penilaian kinerja ya pada kinerja PMM ini melihat pencapaian kinerja guru ya. Jadi dia lebih holistik seperti itu. Jadi dilihat bagaimana pencapaian pembelajaran siswa, kemudian bagaimana pengembangan karir berbasis sistem merit seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk kinerja daripada PMM ini sudah terintegrasi ya, terintegrasi dengan kinerja daripada BKN. Informasi pada pekan lalu itu mungkin di sini Bapak Ibu ada yang ikut ngopi bareng dengan Ibu Nunu ya. Biasanya beliau selalu mengadakan ngopi bareng sekali dalam sepekan ya. Pekan lalu itu beliau menginfokan bahwa progres dari pengintegrasian kinerja PMM ke kinerja BKN itu tahapnya ada 80% dan diharapkan sudah 100% semuanya pada bulan Juni seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses kinerja BKN dan kemudian melakukan sinkronisasi ya Bapak Ibu, dan kemudian nanti Bapak Ibu akan melihat daripada hasil daripada pengolahan kinerja Bapak Ibu di PMM seperti itu. Jadi ini akan lebih memudahkan Bapak Ibu seperti itu. Tidak akan rumit sama sekali ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa sih hasil yang didapatkan dari penggunaan pengolahan kinerja? Ya, yang pertama adalah pengkonversian ya angka kredit tahunan sesuai koefisien dengan jabatan untuk keperluan kenaikan karir ya berupa pangkat ataupun jabatan. Ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, ini nih yang menjadi perhatian daripada Bapak Ibu sekalian ya, guru-guru.
yaitu adalah menjadi salah satu syarat untuk pembayaran tunjangan profesi guru dengan penilaian kinerja minimal baik. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini kalau guru-guru sudah disinggung masalah sertifikasi ini sudah sangat sensitif sekali. Pasti apapun akan dilakukan. Apapun akan dilakukan agar sertifikasinya itu tidak hilang, agar sertifikasinya itu tetap cair. Jadi mari Bapak Ibu melakukan pengelolaan kinerja ya dengan semestinya, dengan sebaik-baiknya. Sehingga Bapak Ibu juga bisa mendapatkan penilaian yang hasil akhirnya minimal baik oleh kepala sekolah atau tim penilai seperti itu. Nah, ini bukan lagi sebuah wacana ya. Jadi ini banyak yang mengatakan bahwa itu masalah sertifikasi tidak terbayar melalui kinerja itu hanya wacana. Ini sudah ada peraturannya ya Bapak Ibu, yaitu Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Kemudian Bapak Ibu, ini juga adalah menjadi salah satu syarat penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi berdasarkan kinerja ini dengan penilaiannya harus minimal baik 2 tahun terakhir, ini menjadi pertimbangan untuk guru yang akan diangkat menjadi kepala sekolah. Dan kemudian untuk P3K tentunya adalah untuk pertimbangan perpanjangan kontrak bagi mereka ya. Ini berdasarkan ketentuannya pasal 37 ayat 1 PP nomor 48 ya, tahun 2019 manajemen ASN P3K seperti itu. Dan kemudian ini juga bisa dijadikan pertimbangan untuk pemberian penghargaan-penghargaan lainnya seperti itu. Jadi ini adalah hasil ya Bapak Ibu yang paling utama yang harus kita sama-sama ketahui agar Bapak Ibu lebih serius lagi ya dalam melakukan pengolahan kinerja, dan yang pastinya Bapak Ibu sebenarnya pengolahan kinerja ini tidak akan menyita waktu Bapak Ibu ya, karena durasi waktu yang cukup panjang ya, 6 bulan ya Bapak Ibu berproses ini tidak akan sama sekali tidak akan menghambat daripada kewajiban Bapak Ibu melaksanakan tugasnya di sekolah. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, apakah sistem pengolahan kinerja pada PMM ini terintegrasi dengan kinerja milik BKN? Ini tadi ya sudah saya sampaikan bahwa iya ini terintegrasi ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan penyusunan SKP di kinerja BKN seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena ini sudah terintegrasi. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu bahwa eh, Ibu Nunuk menyampaikan, Dirjen GTH menyampaikan bahwa prosesnya masih 80% seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu jika ada kendala ya, contohnya guru atau kepala sekolah di mana mereka tidak bisa mengakses pengolahan kinerja, ini bisa dilakukan ada beberapa hal ya. Yang pertama mengupdate PMM-nya, kemudian membersihkan history atau cache. Ini saya tampilkan karena ternyata banyak juga nih yang ini menjadi kendala utama mereka tidak mengakses kinerja Bapak Ibu. Nah, jadi kemudian eh, jika ada memang kendala yang sama sekali tidak bisa diselesaikan, Bapak Ibu bisa menekan tombol butuh bantuan ya pada web belajar ID. Kemudian tentunya lampirkan bukti daripada kendala Bapak Ibu masing-masing. Kemudian jelaskan seperti itu. Dan kemudian juga Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menemukan kendala lainnya, ini bisa menghubungi kapten dan kokapten yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu selanjutnya adalah, nah ini kita masih tentang insight kinerja ya, Bapak Ibu. Apakah guru ASN yang di bawah naungan Kementerian Agama dapat menggunakan pengolahan kinerja? Untuk saat ini mereka tetap akan menggunakan aplikasi kinerja BKN. Ya, mereka masih regulasinya masih belum ada untuk guru ASN atau guru PNS yang berada di bawah naungan Kemenak. Jadi mereka tetap mengerjakan di aplikasi kinerja BKN. Jadi mereka tidak sama seperti kita, ada 2 tahap seperti itu ya Bapak Ibu, tetapi mereka kerjakan per tahun seperti itu jangka waktunya. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi eh, masalah-masalah lainnya juga yang kita temui adalah kepala sekolah yang di mana akunnya masih guru ya, terus bagaimana mereka akan menyetujui rekan-rekan gurunya ya pada perencanaan kinerja.
kemudian bagaimana dengan sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif atau masih PLT. Nah, di sini ya Bapak Ibu sesuai dengan penugasan ya, baik PLH maupun PLT ini untuk berkoordinasi dengan pejabat yang menugaskan. Jadi berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan masing-masing. Seperti itu. Kemudian apabila ya Bapak Ibu ternyata ada yang PLH nih, karena sejauh ini baru PLT ya yang baru bisa melakukan penilaian, untuk PLH belum. Jadi tetap harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini adalah lini masa ya Bapak Ibu, tenggak pengisian yang perlu diperhatikan ya oleh kita semua. Jadi tahap pertama itu ya Bapak Ibu, perencanaan kita itu adalah di Januari, bahkan kemarin diperpanjang lagi ya. Bahkan kita bisa melakukan perencanaan sampai bulan Mei ini, dan kemudian pelaksanaan kinerjanya Februari hingga Mei, dan kemudian penilaiannya batasnya atau deadline-nya itu adalah 30 Juni oleh kepala sekolah. Dan kemudian untuk semester akhir atau tahap kedua, ini kita kembali melakukan perencanaan. Jadi nanti bulan depan ini, Juni, setelah kepala sekolah melakukan penilaian, maka di bulan Juli kita kembali melakukan perencanaan, Bapak Ibu, seperti itu. Dan ini diharapkan menjadi habit bagi Bapak Ibu. Jadi secara otomatis Bapak Ibu akan memahami bahwa oh ini sudah bulan Juli, berarti saya harus melakukan perencanaan seperti itu. Dan kemudian pelaksanaan daripada kinerjanya sendiri itu Agustus hingga November, dan kemudian penilaian akhirnya oleh kepala sekolah batasnya 31 Desember seperti itu. Jadi ini adalah tenggat waktu, jadi harus selalu diingat ya Bapak Ibu, eh, apabila kita melakukannya sesuai dengan alurnya ya, waktu-waktu yang ditentukan ya, maka tentunya ini akan mempermudah kita seperti itu. Jangan harus menunggu sampai sudah mendekati masa-masa akhir seperti bulan sekarang ini nih ya, bulan Mei Juni itu sudah di masa-masa akhir, jadi diharapkan semuanya, kalaupun ternyata masih ada, oh saya baru observasi, diharapkan di bulan Juni semuanya sudah harus selesai seperti itu. Jadi di bulan Juli kita memulai lagi untuk tahap kedua seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kapan kepala sekolah mulai dapat menyetujui rencana SKP? Nah, tentunya untuk periode Juli Desember nanti kepala sekolah sudah bisa menyetujui rencana SKP itu pada tanggal 1 hingga 31 Juli 2024. Nah, kalau ternyata masih ada guru atau kepala sekolah yang belum melakukan perencanaan, nah ini masih bisa melakukan perencanaan saat ini, tetapi jangan sampai melewati daripada bulan Mei seperti itu. Dan di bulan Juni diusahakan semua tahapannya itu selesai, ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini adalah persetujuan atau penyesuaian perencanaan kinerja. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, sampai saat ini pun Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan ya, yang ingin menyesuaikan ternyata ada RH-nya yang tidak terpenuhi atau masih ingin diubah, ini masih bisa ya Bapak Ibu. Tentunya nanti kepala sekolah akan melakukan penyesuaian seperti itu. Iya, izinkan saya stop share ya Bapak Ibu untuk ini. Dan kemudian saya akan memperlihatkan ya Bapak Ibu akun daripada kepala sekolah saya. Ini hanya sebagai contoh ya kepada Bapak Ibu semua, khususnya kepala sekolah, supaya lebih jelas ya kepada Bapak Ibu semua. Iya, ini sudah terlihat ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah akun kepala sekolah saya ya di SMA Negeri 4 Kota Ternate.
Jadi di sini kepala sekolah melakukan penilaian, kemudian di sini ada dua, ada sebagai pegawai, kemudian ada sebagai pejabat penilai kinerja. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa banyak sekali itu yang melupakan, kepala sekolah banyak yang melupakan bahwa mereka juga adalah sebagai pegawai seperti itu. Banyak yang hanya berfokus sebagai pejabat penilai kinerja saja. Nah, jadi ini kalau eh, saya buka seperti ini terlihat ya Mbak Eka. Mbak Eka, Terlihat, Ibu. terlihat ya? Iya, Oh iya iya, di oke, terima screen kasih. tadi Iya, terlihat. iya. Jadi di sini Bapak Ibu ini teman-teman kami di SMA Negeri 4 ini masih berproses semuanya. Di sini terlihat total ada 58 guru yang melakukan pengelolaan kinerja. Di sini penilaiannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi eh, untuk saat ini di sekolah kami ini untuk observasi itu sudah selesai. Jadi semuanya sudah diobservasi. Jadi sudah tidak ada lagi yang eh, guru yang tertinggal seperti itu. Dan kemudian ada guru yang masih berada di eh, nilai tindak lanjut ya. Untuk tindak lanjut seperti itu, ini masih ada 43 guru dan ini kepala sekolah masih berproses untuk menilai. Jadi kami sudah berada di nilai tindak lanjut, kemudian sudah ada yang berada di refleksi. Refleksi sebanyak 14 guru. Ya, ini belum dinilai ya, Bapak Ibu. Ini belum dinilai. Mereka baru saja melakukan pengisian refleksi. Dan untuk yang sudah selesai di sini baru satu orang Bapak Ibu, yaitu saya di sini. Iya, jadi nanti semuanya akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi pada saat sudah mengisi refleksi dan kemudian sudah mengupload daripada bukti dukung, maka akan muncul di sini, sudah selesai. Nah, disinilah kepala sekolah nantinya akan mengecek kepala sekolah akan mengecek dulu dan nantinya kepala sekolah akan melakukan penilaian akhir seperti itu. Nah, ini saya kembalikan. Jadi ini sebagai eh, apa kepala sekolah bertindak sebagai pejabat penilai. Nah, ini adalah sebagai pegawai. Iya. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi perbedaannya. Kalau kita kinerja guru itu tidak akan tertampil siapa tim penilai kita, tetapi kalau untuk kinerja kepala sekolah ini akan tertampil eh, ya tertampil daripada tim penilainya. Nah, ini kepala sekolah kami belum melakukan praktik kinerja, masih progresnya masih 0% karena tim penilainya baru ditentukan pekan ini baru saja ya. Jadi memang untuk penentuan tim penilai agak terlambat ya Bapak Ibu, tetapi insya Allah ini bisa selesai pada bulan Juni. Nah, ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi ini sekilas daripada tampilan untuk akun kepala sekolah dan kemudian Bapak Ibu saya akan langsung menuju ke contoh bukti dukung atau RHK. Ini tertampil ya, Mbak Eka, saya ganti atau tidak ya? Ini saat ini kami melihat yang pengelolaan kinerja, Oh iya, mati oke. data. Iya, ini. Nah, iya Bapak Ibu, jadi ini sudah terlihat ya Mbak Eka? Ya, sudah rincian RHK, Ibu. Iya, oke. Nah, ini adalah rincian RHK ya Bapak Ibu. Jadi ada 32 ya poin minimal, kemudian maksimalnya adalah 128. Ini untuk satu tahap atau per semester. Nah, Bapak Ibu tadi itu mengapa saya eh, di rincian tadi di list guru tadi itu alhamdulillah baru saya yang selesai karena tadi itu kebetulan kami sudah selesai penutupan dan pengukuhan guru penggerak angkatan 9 alhamdulillah dan sudah sertifikatnya sudah keluar karena saya memang RHK-nya itu saya hanya pilih satu Bapak Ibu yaitu menjalani pendidikan guru penggerak. Jadi poinnya adalah 128 dan itu tadi sudah saya upload. Makanya tadi sudah selesai, tinggal nanti kepala sekolah melakukan pengecekan dan penilaian akhir.
Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk RHK ini dari awal disampaikan ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, ya, kebutuhan Bapak Ibu. Jadi tidak dipaksakan bahwa Bapak Ibu itu harus mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Jadi ini tidak seperti SKP yang sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan tahun-tahun lalu itu kan kita harus mengumpulkan banyak kegiatan nih. Terus ada pelaporan kegiatan juga untuk meningkatkan poin kita. Semakin banyak poin kita seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk kinerja di PMM untuk tahun ini ya Bapak Ibu, ini ada batas minimal dan maksimal. Jadi minimalnya 32 poin dan maksimalnya 128 poin. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini yang pertama adalah ini terkait daripada pelatihan mandiri yang ada di PMM. Ini ada 8 poin Bapak Ibu. Jadi contoh bukti dukungnya seperti ini. Nah, contoh ini ya, ini catatannya yang perlu diperhatikan adalah satu pelatihan ini beserta aksi nyata itu setara 8 poin. Jadi pelatihan mandiri diselesaikan terus harus ada aksi nyatanya. Nah, bukti dukungnya ini adalah sertifikat ya, sertifikatnya contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu, ini adalah sertifikat daripada di PMM. Jadi ini yang Bapak Ibu upload seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya Bapak Ibu, nah ini untuk observasi ya, artinya peran sebagai partisipan observasi, ini ada 8 poin dan bentuknya ini adalah laporan. Laporannya ini dikembalikan ke masing-masing instansi, tidak ada format baku ya Bapak Ibu. Tetapi kalau di sekolahnya Bapak Ibu memiliki guru penggerak, yaitu karena mereka ini sudah mempelajari terkait daripada coaching, observasi, itu mereka punya format, itu bisa digunakan juga. Tapi kalau ternyata sekolah ingin membuat format khusus juga boleh seperti itu. Jadi ini bentuknya adalah laporan. Jadi tidak semua di RHK itu bentuknya sertifikat ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini peningkatan kompetensi sebagai peran kita sebagai penggerak komunitas. Minimal mengadakan 3 kegiatan berbagi praktik baik. Jadi 3 kegiatan itu setara dengan 36 poin. Nah, kalau mengambil ini berarti ini sudah melewati batas minimal ya. Tetapi harus dipastikan dulu ya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ini merupakan penggerak komunitas seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya komunitas belajar, Kombel, ya bagusnya nanti Bapak Ibu daftarkan di PMM seperti itu. Kemudian Bapak Ibu nanti mengadakan kegiatan ya, kegiatan berbagi praktik baik. Jadi kalau kegiatan berbagi praktik baik berarti Bapak Ibu ini sharing tentang praktik baik, apakah praktik baik tentang pembelajaran atau praktik baik tentang pelaksanaan program sekolah Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini adalah contohnya seperti ini bisa di screenshot. Ini adalah komunitas kami di Maluku Utara, komunitas belajar ID ya. Dan kemudian selanjutnya ya Bapak Ibu adalah meningkatnya kompetensi melalui peran narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam ini setara 8 poin. Ini bentuknya adalah sertifikat. Jadi sertifikat sebagai narasumber. Narasumber berbagi praktik baik. Jadi ini ada batas minimalnya ya. Size ukurannya yaitu 10 MB seperti itu. Ini sesuai dengan tahun kinerja dan periode semester ya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam rentan waktu Bapak Ibu dalam antara Januari sampai dengan Mei ini Bapak Ibu pernah menjadi narasumber, ini bisa digunakan, tetapi dipastikan dulu durasi waktunya ya 2 sampai 3 jam ya, tentunya buktinya adalah sertifikat. Kemudian selanjutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Ini yang paling mudah. Iya, ini yang paling mudah di RHK. Ini adalah 4 poin dan ini bentuknya bukti dukungnya adalah sertifikat. Ya, jadi seperti Bapak Ibu ya mengikuti webinar berbagi praktik baik, nah itu sertifikatnya yang diupload seperti itu.
Nah, ini banyak juga yang pilih Bapak Ibu. Banyak yang memilih ini kan satu kegiatan durasinya 2 sampai 3 jam ini setara 4 poin. Nah, ini banyak juga yang memilih, banyak yang menambahkan sampai mengikuti 4 kegiatan. Ya, ini tidak masalah Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada ketentuan bahwa satu RHK atau satu indikator ini itu hanya boleh diikuti 1 kali ya. Tetapi Bapak Ibu boleh sampai 2 sampai 4 kali kegiatan boleh. Yang penting sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu bahwa ini yang bisa saya lakukan seperti itu. Makanya ini sangat betul-betul memudahkan kita, RHK ini tidak betul-betul memperumit kita karena berdasarkan kemampuan kita secara pribadi bahwa apakah ini bisa kita lakukan atau tidak seperti itu. Nah, kemudian ya Bapak Ibu, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah. Nah, ini ya pada bidang kepemimpinan. Nah, ini adalah guru penggerak Bapak Ibu. Ini adalah sertifikat yang memiliki poin tertinggi untuk saat ini. Ya, ada 128 poin ya. Ini diikuti satu kegiatan dan memang ini durasinya adalah 3 sampai 6 bulan. Jadi ini setara 128 poin. Nah, saat ini itu sedang eh, berlangsung pelatihan guru bahasa Inggris ya, guru bahasa Inggris dengan PJOK. Nah, ini bisa masuk ke sini ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini guru bahasa Inggris yang mungkin sedang ikut diklatnya di diklat GTK di ISIM PKB. Nah, ini nanti bisa menggunakan sertifikatnya di tahap kedua seperti itu. Ya, jadi ini adalah RHK atau indikator RHK yang memiliki poin tertinggi 128. Ini maksimalnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian adalah kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK. Ini juga seperti yang kita lakukan saat ini ya Bapak Ibu. Ini judulnya adalah bimbingan teknis ya terkait pengolahan kinerja. Nah, ini durasi kegiatannya 2 sampai 3 hari, ini setara 8 poin. Nah, ini cukup membantu ya Bapak Ibu. Kalau ada yang pilih ini berarti nanti bisa menggunakan sertifikat BIMTEK malam ini ya, 3 hari ke depan ya, Mbak Eka ya. Eh, ini bisa digunakan untuk bukti dukung Bapak Ibu semua seperti itu. Kemudian juga ini terkhusus untuk SMK Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta atau praktik magang pada dunia kerja. Ini biasanya untuk guru-guru SMK ya, karena mereka memiliki program-program khusus juga. Jadi ini satu kegiatannya durasinya 2 sampai 4 minggu, ini 24 poin. Jadi Bapak Ibu poinnya ini juga disesuaikan dengan waktu ya, penggunaan waktu. Jadi semakin banyak waktu yang digunakan untuk satu indikator itu, maka poinnya juga semakin tinggi seperti itu. Nah, kemudian ini juga ya Bapak Ibu yang paling banyak dipilih oleh para Bapak Ibu guru yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, webinar, lokakarya seperti itu, yang dimana biasanya hanya berdurasi 1 sampai 1,5 jam ya Bapak Ibu. Ini setara dengan 4 poin. Ya, kalau ini pastinya Bapak Ibu semua sudah memiliki nih sertifikat sebagai peserta daripada webinar maupun seminar. Iya, contohnya seperti ini ya. Tentunya Bapak Ibu ini harus pada bidang pendidikan ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu ternyata mengikuti webinar lain ya terkait ini kan banyak nih Bapak Ibu ya, banyak sekali kegiatan webinar. Termasuk kemarin ada yang bertanya sama saya ikut webinar, saya mengikuti pelatihan atau webinar di Kemenkominfo, tapi itu dia membahas tentang penggunaan apa digitalisasi dalam pembelajaran. Berarti itu bisa sepanjang itu membahas terkait daripada pendidikan seperti itu. Sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi. Nah, ini ada 12 poin. Nah, ini
sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan Bapak Ibu, salah satunya adalah apresiasi guru, ya, apresiasi guru tahun lalu itu bisa digunakan ya. Kemudian saat ini juga ada apa kegiatan potret cerita, kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan eh, untuk prestasi ya, seperti itu untuk peningkatan kompetensi guru untuk diakui ya. Di Hardiknas kemarin juga banyak yang mengadakan ya, baik dari dinas pendidikan maupun beberapa organisasi-organisasi daripada pendidikan itu bisa digunakan seperti itu. Ini 12 poin. Jadi piagam ya, piagamnya yang digunakan. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat ya, aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Nah, ini penelaah aksi nyata di sini dikhususkan Bapak Ibu pada PMM ya. Jadi penelaah aksi nyata ini minimal dia sudah menelaah 10 aksi nyata setara dengan 6 poin. Nah, jadi nanti ini buktinya bisa berupa sertifikat diklat ya, penelaah aksi nyata. Kemudian nanti itu ada bukti konkretnya bahwa dia sudah melakukan dia sudah menelaah 10 aksi nyata seperti itu. Ini di PMM sama ada beberapa memang ada beberapa indikator RHK itu yang dikhususkan dilakukan di PMM selain daripada tadi adalah mengikuti pelatihan mandiri ya. Dan ada ini penelaah aksi nyata, kemudian juga nanti ada penelaah daripada RPP ya, seperti itu. Nah, kemudian ini juga ya sebagai berperan untuk penelaah cerita praktik baik. Nah, ini juga di PMM ya, Bapak Ibu, sama dengan aksi nyata tadi, minimal 10 cerita praktik baik. Ini setara dengan 6 poin. Ini harus eh, hasil kurasi daripada PMM ya, Bapak Ibu. Ini semua di PMM sama dengan penelaah perangkat ajar. Ini tadi yang saya maksud ya. Dan kemudian ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik baik juga, ini juga di PMM, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang kalau Bapak Ibu ternyata punya cerita praktik baik itu bukan sesuatu yang harus apa ya, maksudnya harus wah begitu Bapak Ibu. Tetapi kalau menurut Bapak Ibu itu adalah inovasi Bapak Ibu, artinya baru Bapak Ibu lakukan seperti itu. Dan menurut Bapak Ibu itu adalah praktik baik yang memang itu adalah hal yang baru Bapak Ibu lakukan, itu Bapak Ibu bisa berbagi cerita praktik baiknya di PMM seperti itu. Nah, tentunya juga harus nantinya akan ada lulus kurasi dulu ya Bapak Ibu, baru mereka menampilkan seperti itu. Nah, untuk praktik baik ini nanti Bapak Ibu bisa menautkan linknya ya, seperti itu. Nah, kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Ya, penyusun perangkat ajar yang nantinya Bapak Ibu akan upload di PMM. Nanti setelah lulus kurasi, setelah terbit di PMM, ya, maka poinnya Bapak Ibu 24. Ini lumayan tinggi ya, karena memang proses daripada untuk lulus kurasi ini memang membutuhkan waktu ya, sama dengan aksi nyata seperti itu. Nah, ini pernah kami bahas bersama ya di sini di guru mengajar terkait daripada penyusun perangkat ajar. Selanjutnya ya Bapak Ibu, jadi ini lumayan. Jadi bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu masing-masing ya indikatornya. Ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten ya. Ini Bapak Ibu nih, saat ini kan Bapak Ibu tuh banyak sekali yang senang sekali membuat konten ya terkait daripada apa? Terkait daripada pendidikan, terkait daripada isu-isu yang ada sekarang ya, seperti itu. Ini bisa diupload di PMM ya, Bapak Ibu, dan ini bisa menjadi salah satu indikator yang dipilih ya, dan ini memiliki 6 poin. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga berperan sebagai coach, mentor, fasilitator ya, atau pengajar praktik ya. Tentunya banyak di kalangan kita guru-guru ini yang sudah menjadi pengajar praktik di pendidikan guru penggerak. Nah, ini
lumayan ada 12 poin ya Bapak Ibu. Dan untuk coach, mentor, fasilitator juga ini bisa di lingkup sekolah juga bisa ya memberikan coaching kepada rekan sejawat ya menjadi mentor. Nah, tentunya ini nanti bukti dukungnya adalah sertifikat ya. Kalau menjadi coach atau mentor sesama rekan sejawat di sekolah berarti nanti sertifikatnya itu diterbitkan oleh kurikulum ya yang bertanda tangan adalah kepala sekolah seperti itu. Iya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ini yang terakhir ya, Bapak Ibu. Ini apa nih? Oh ya. Yang terakhir adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring. Nah, ini juga bisa dilakukan di sekolah. Satu kegiatan ini setara dengan 4 poin, sertifikatnya dikeluarkan juga oleh pihak sekolah. Jadi kalau dalam prosesnya ya, Bapak Ibu, kebetulan teman kami juga ada salah satu rekan guru itu yang mengambil atau memilih daripada peran ini ya sebagai peserta coaching. Nah, ini sertifikatnya dikeluarkan oleh sekolah seperti itu. Jadi nanti yang bertanda tangan di situ adalah coach dengan bersama kepala sekolah seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu ada 18 dan kemudian untuk em, bukti dukung daripada tugas tambahan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing ya. Sesuai dengan kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas, sebagai guru piket, sebagai apa bendahara dana bos. Nah, itu Bapak Ibu semua format laporannya disesuaikan dengan kebijakan sekolah masing-masing. Jadi tidak ada ketentuan format baku untuk daripada laporan tersebut. Dan Bapak Ibu, ini semuanya batas maksimalnya bisa diunggah sampai di bulan Juni, tetapi jangan sampai akhir Juni ya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu unggahnya di akhir Juni, kasihan kepala sekolahnya nanti. Ya, kasihan kepala sekolahnya terlalu mepet memberikan penilaian akhir seperti itu. Iya, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya share.